Sama sekali tidak memprovokasi ayah ini. Jika ada yang berani menyentuh putrinya, dia akan membuat orang itu hidup lebih buruk dari kematian. Ini adalah cairan korosif. Efek langsung pada saraf. Aku bisa bermain denganmu sepanjang malam. Apakah kamu akhirnya mau mengaku? Paul Kersey adalah seorang ahli bedah di sebuah rumah sakit di Chicago. Kemampuan penyembuhan Paul sangat agung. Menyelamatkan nyawa dan merawat orang sakit juga sangat berdedikasi. Paul hidup bahagia bersama istri dan putrinya. Istri Lucy pemberani dan banyak akal. Putri cantik Jordan, pandai olahraga dan belajar. Namun, kejadian tak terduga terjadi. Mengganggu kehidupan Paul. Hari itu, untuk memberi selamat kepada putrinya karena lulus ujian ke universitas bergengsi, Paul membawa seluruh keluarga ke restoran. Setelah makan dan minum, Paul berencana membawa pulang istri dan putrinya. Lalu petugas parkir Miguel kehabisan untuk membantu Paul mendapatkan mobil. Paulus sangat murah hati. Tip Miguel uang. Miguel melihat sepertinya Paul sangat kaya. Jadi saat ambil mobil Paul, dia diam-diam mengambil foto alamat rumah Paul. Kemudian suatu hari, Paul dan istrinya Lucy bersiap-siap untuk pergi keluar untuk makan malam. Ketika pasangan selesai bersiap-siap, bersiaplah untuk pergi keluar pintu. Paul menerima telepon dari rumah sakit, mengumumkan bahwa dia menjalani operasi mendesak. Tanpa pilihan lain, Paul harus pergi ke rumah sakit. Paul pergi belum lama ini. Lalu ada sekelompok preman menyelinap ke rumahnya. Istri Lucy memperhatikan bahwa jendela dibuka secara tidak normal. Kemudian melihat banyak jejak kaki berlumpur di lantai. Menyadari bahwa orang asing telah masuk ke rumah, Lucy panik dan berteriak kepada putrinya di lantai atas. Tapi sudah terlambat. Yordania dikuasai oleh bandit. Pemimpin bandit mengancam Lucy. Tujuan mereka adalah uang. Selama ibu dan anak patuh melakukan apa yang mereka katakan, mereka tidak akan menyakiti ibu dan anak perempuannya. Lucy harus setuju. Pemimpin bawa Lucy ke atas untuk mendapatkan uangnya. Namun, seorang anggota grup melihat Jordan cantik dan memiliki keinginan. Dia berniat untuk melanggar komitmennya sebelumnya. Jordan tidak menerima penghinaan. Buru-buru mengambil pisau, menggorok di wajah perampok. Dalam kepanikan, perampok melepas topengnya. Pada saat ini, pemimpin dan Lucy turun. Melihat anak diintimidasi, Lucy segera mengambil panci berisi air mendidih di atas meja, memercikkan air ke perampok. Tindakan Lucy ini membuat para bandit sangat marah. Paul mendengar bahwa sesuatu terjadi di rumahnya. Istrinya terluka parah oleh mereka, meskipun dia diberi pertolongan pertama, tapi tidak bisa mengatasinya. Hati Paul hancur, melihat istrinya untuk terakhir kalinya. Putri masih dalam keadaan darurat. Untungnya, nyawa putrinya terselamatkan, tapi jatuh ke dalam koma yang dalam. Paul membawa jenazah istrinya kembali ke kampung halamannya untuk dimakamkan. Dalam perjalanan kembali dengan ayah mertua, Paul secara tidak sengaja bertemu dengan sekelompok pencuri. Ayah mertua Paul mengeluarkan pistol, tembak beberapa tembakan ke pencuri. Paulus menyaksikan para pencuri dengan takjub. Ayah mertua berkata kepada Paul, "Polisi hanya muncul setelah semuanya terjadi. Jadi kamu harus melindungi dirimu sendiri. Hanya bisa mengandalkan diriku sendiri." Setelah mendengarkan, Paulus jatuh ke dalam perenungan. Kembali ke rumah, Paul menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa melindungi istrinya. Kegagalan untuk memenuhi tanggung jawab yang diperlukan dari seorang pria. Sejak kejadian tragis itu, Paul tidak bisa tidur setiap malam. Dia bahkan harus minum obat tidur untuk tertidur. Paul memanggil serif yang bertanggung jawab atas kasus ini. Polisi mengatakan bahwa kasus tersebut belum membuat kemajuan baru. Paul hampir menjadi benar-benar depresi. Terpaksa mencari bantuan dari psikiater. Pada akhirnya, Paul tidak bisa duduk diam lagi. Secara pribadi pergi ke kantor polisi untuk menanyai kasus ini. Kapolsek mengatakan, saat ini, mereka hanya menyelidiki sekelompok 3 orang. Apalagi, mereka semua pemula. Selain itu, mereka tidak menemukan petunjuk yang berguna. Polisi itu juga menambahkan, mereka polisi bukan orang yang tidak berguna, karena benar-benar tidak bisa melakukan apa. Mendengar polisi mengatakan itu, Paul menjadi lebih marah. Dia bertekad untuk membalaskan dendam istri dan putrinya sendiri. Suatu malam, di jalan pulang ke rumah, Paulus melihat 2 penjahat
melecehkan seorang wanita. Jadi, Paul dengan keras memanggil mereka untuk berhenti. Akibatnya, Paul dipukuli oleh dua preman untuk pertempuran hampir mati. Ini membuat Paulus menyadari bahwa Anda membutuhkan senjata untuk melindungi diri sendiri. Suatu hari, Paul melihat sebuah iklan tentang toko senjata di TV. Iklan mengatakan ini, tidak ada penjahat yang taat hukum. Ketika bahaya datang kepada kita setiap detik. Kemudian polisi menjauh dari kita sebentar. Keesokan harinya, Paul pergi ke toko senjata di iklan. Senjata di toko sangat beragam. Mendengar perkenalan salesman itu, Paul cukup tertarik. Sampai dia melihat kamera pengintai ditempatkan di lemari kaca di atas. Dia segera melepaskan pikiran itu di kepalanya. Jika terus berdiri di sini, dia pasti tidak akan bisa menahan diri. Tapi beli senjata untuk dibawa pulang. Suatu hari, Paul operasi pasiennya preman. Saat staf medis memindahkannya, pistol tiba-tiba jatuh dari tubuh preman. Paul bertingkah seolah dia tidak tahu apa-apa. Tendang pistol di bawah tempat tidur. Lalu ketika tidak ada yang memperhatikan, dia menyembunyikan pistolnya di dalam baju. Lanjutnya, Paul cari di online. Pelajari cara memasang dan menggunakan senjata. Di hari-hari berikutnya, Paul rajin berlatih menembak. Ketika merasa bahwa level pemotretan dia baik-baik saja, Paul pergi ke daerah kumuh mencari petunjuk. Hari itu, sambil berjalan di jalan, Paul secara tidak sengaja menyaksikan penculikan. Sekali lagi, dia dengan keras memanggil mereka untuk berhenti. Tetapi para penculik tidak berhenti, mereka bahkan mengeluarkan senjata mereka dan menembaknya. Namun, semuanya direkam oleh seorang gadis. Polisi dengan cepat tiba di tempat kejadian. Video hanya menangkap punggung Paul. Tak lama kemudian, video tersebut menjadi viral di internet. Komunitas online mengomentari kejadian ini. Korban selamat. Sangat berterima kasih atas tindakan murah hati Paul. Pendukung Paul menghormatinya sebagai pahlawan kota. Sementara itu, keberatan mengatakan bahwa harus memanggilnya Dewa Kematian Chicago. Kemudian besok, Paul menerima pasien, seorang anak terkena peluru. Bocah itu berkata, seorang pecandu narkoba menembak. Dia juga memaksa bocah itu untuk menjadi pengedar narkoba untuknya. Setelah mendengarkan, Paul segera pergi mencari pecandu. Lalu, dia dan kaki tangannya membuat komentar kasar tentang seorang wanita di jalan. Tapi di detik berikutnya, Dewa Kematian menyerang lagi. Tindakan ksatria. Media sedang hangat membahas tentang cara Paul melakukan benar atau salah. Paul menonton acara tentang dirinya di TV. Suasana hati menjadi sangat bahagia. Beberapa hari terakhir, Paul menerima kasus lain terkena peluru. Kebetulan pasien ini adalah Miguel, si tukang parkir. Paul melihatnya. Arlojinya yang hilang di tangan Miguel. Meskipun diselamatkan oleh dokter yang berdedikasi, tapi Miguel tidak selamat. Paul mencuri ponsel Miguel dari kantong baju. Memegang tangan Miguel untuk membuka kunci telepon. Paul menemukan petunjuknya di ponsel Miguel. Miguel membeli arloji dari toko di pasar gelap. Setelah itu, Paul sendirian ke toko itu. Awalnya, Paul hanya ingin mendapatkan kembali barang curiannya. Lalu andalkan item untuk menemukan petunjuk. Tapi pemilik toko ponytail memperhatikan. Paul datang ke sini untuk beberapa tujuan jahat. Ponytail diam-diam mengirim pesan ke Fish, salah satu perampok yang membunuh istri Paul. Setelah mengirim pesan, dia akan mengambil pistol. Tapi Paul menemukan. Dia segera mengambil kendali dari Ponytail. Selanjutnya, gunakan pistol. Ancam dia untuk menemukan barang yang hilang. Sekarang juga, Fish menerima berita itu, mengambil pistol dan berlari. Paul melihatnya melalui kamera pengintai. Melihat Fish masuk, Paul dengan cepat mengelak. Akibatnya, Ponytail tidak punya waktu untuk menghindari peluru. Ditembakkan di kepala oleh rekannya. Fish menolak untuk melepaskan Paul. Dia menginjak genangan darah, terpeleset dan jatuh. Paul mengambil kesempatan itu. Dia meraih gitarnya dan memukul wajah Fish. Dorong rak ke bawah ke badan Fish. Paul melihat melalui kamera pengintai untuk mendeteksi lokasi Fish.
Ketika Fish tidak memperhatikan, tembak dia di kaki. Fish jatuh ke lantai. Paul menendang luka di kaki Fish, memaksanya untuk menceritakan berita tentang rekan-rekannya. Fish tidak bisa tahan lagi. Dipaksa untuk mengungkapkan nama dan alamat rekannya. Saat Paul tidak memperhatikan, Fish menendangnya ke lantai. Dia mengambil pistolnya, perlahan berjalan menuju Paul. Fish dengan bangga bermaksud untuk berbicara ketika dia menang. Akibatnya, bola bowling tiba-tiba jatuh. Berdasarkan informasi yang diberikan ikan kepadanya, Paul menemukan seorang bandit dengan niat buruk dengan putrinya, Yo. Melihat bekas luka pisau di wajahnya, Paul tidak bisa menahan amarahnya. Dia memilih kunci pas terbesar, memukul tubuhnya dengan gila. Setelah beberapa saat, Yo bangun, menemukan dirinya terikat. Sebagai ahli bedah, Paul sudah menyiapkan semua alat untuk menyiksanya. Dia tahu bagaimana membuat hidup seseorang lebih buruk daripada kematian. Ini adalah cairan korosif. Efek langsung pada saraf. Dari perspektif medis, ini adalah pengalaman yang paling menyakitkan. Manusia bisa bertahan tanpa henti jantung. Saya bisa bermain sepanjang malam denganmu. Akhirnya, maukah kamu mengatakan tidak? Yo tidak tahan dengan siksaan yang mengerikan ini. Mengungkapkan bahwa perampok terakhir adalah Knox. Yo memohon Paul untuk mengampuni dia. Tapi Paulus hanya mengatakan satu kalimat. Siapa yang berani menyentuh putrinya, harus mati. Paul belum sempat menemukan Knox. Dia aktif menghubungimu. Knox membuat janji untuk bertemu dengannya di bar. Malam itu, Paul pergi ke bar. Bahwa Knox membuat janji dengannya. Keduanya ingin membunuh yang lain. Paul terjebak oleh Knox. Dia membuat serangan mendadak menembak bahu Paul. Namun, Knox tidak jauh lebih baik. Dia ditembak beberapa kali berturut-turut oleh Paul, terkena satu di perut. Dalam pertempuran ini, keduanya terluka. Lihat situasinya tidak baik. Paul dengan cepat meninggalkan tempat kejadian. Pulang ke rumah, Paul mencoba menahan rasa sakit, menyembuhkan lukanya sendiri. Dan Knox yang brengsek sengaja berpura-pura menjadi warga sipil yang terluka dalam tembakan. Dia mengatakan kepada polisi bahwa orang yang menyebabkan tembakan itu adalah Paul. Tapi polisi tidak punya bukti, jadi tidak bisa menangkap orang. Pada waktu bersamaan, Paulus menerima kabar baik. Putrinya Jordan telah sadar kembali. Paulus berkata kepada putrinya, ibunya meninggal. Ayah dan anak membenturkan kepala mereka bersama-sama, menangis dengan sedih. Seminggu kemudian, Jordan keluar dari rumah sakit. Paul bersiap untuk membawa pulang putrinya. Di lift, ayah dan anak Paul bertemu musuh bebuyutan, Knox. Paul dan Knox mengatakan beberapa kalimat sederhana tetapi mengandung kematian. Hanya Jordan yang tidak mengerti. Sepertinya pertempuran sengit lainnya akan segera terjadi. Setelah membawa putri pulang, Paul segera pergi ke toko senjata. Beli senjata dan amunisi dalam jumlah besar. Cukup yakin sampai malam. Knox memimpin dua pria bersenjata lagi untuk masuk ke rumah Paul. Paul telah mempersiapkan sebelumnya. Dia menyuruh putrinya bersembunyi di bawah tangga, hubungi polisi. Dan dia bersembunyi di sudut menunggu musuh datang. Setelah seorang pria bersenjata memasuki ruangan, dia segera menembakkan peluru berturut-turut ke tempat tidur. Membalikkan selimut dan menyadari bahwa ditipu. Paul bersembunyi di toilet. Buka keran air. Pria bersenjata itu mengira dia sedang mandi. Mendengar suara tembakan, yang lain buru-buru berlari. Paul sudah bersiap sebelumnya. Akhirnya, Paul turun untuk mencari Knox. Turun ke ruang bawah tanah. Penyergapan Knox menunggu, serangan mendadak. Paul ditembak di bahu olehnya. Sepertinya para penjahat suka membual tentang kemenangan mereka. Sebelum menghabisi lawan, semua ingin mengungkapkan perasaannya, bukan? Cukup sedetik kemudian. Heyo mau mengatakan apa lagi? Kemudian polisi tiba di tempat kejadian. Polisi memutuskan bahwa Paul membela secara sah. Kepala polisi juga menemukan bahwa orang yang bertanggung jawab atas penembakan itu adalah Paul. Tapi tidak mengejar tanggung jawabnya. Tapi bantu dia menyembunyikannya. Sejak saat itu, Paul dan putrinya kembali ke kehidupan normal. Film ini ingin memberitahu kita,
Cari masalah sama siapa saja tapi bukan seorang ayahnya. Terutama ayah botak. Video hari ini sudah berakhir di sini.